Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi esensial untuk AKM Literasi Membaca, pokok bahasan teks sastra yang bagian cerpen. Nah anak-anak, kalian sudah tahu apa itu cerpen? Iya, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, anak-anak, kita pelajari bersama ya tentang cerpen ini. Nah, kita akan membahas teks sastra yang bagian cerpen. Anak-anak, cerita pendek biasa disingkat cerpen adalah jenis karya sastra yang berisi kisah tentang kehidupan manusia yang ditulis secara pendek, jelas, dan ringkas. Pada umumnya, cerpen itu pendek, isinya singkat, menggambarkan tokoh yang mengalami konflik, dan biasanya meninggalkan kesan bagi para pembacanya. Nah, ada unsur-unsur pada dongeng dan cerpen. Jadi, unsur-unsur pada dongeng dan cerpen itu sama. Apa saja unsur-unsur dongeng dan cerpen itu? Yang pertama ada tokoh atau pelaku. Nah, tokoh adalah individu yang memiliki peran dalam cerita. Penokohan dalam sebuah cerita itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan perannya. Nah, berdasarkan perannya ini, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama, di mana tokoh utama ini merupakan tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh pendukung, yaitu tokoh yang berperan sebagai pendukung cerita. Biasanya tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering muncul, yang paling sering diceritakan dalam cerita. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh berdasarkan watak. Nah, tokoh berdasarkan wataknya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang jahat, licik, dan tidak patut dijadikan teladan. Tokoh yang kedua adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang baik hati dan patut untuk dijadikan teladan. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang berperan sebagai penengah atau pelerai antara tokoh antagonis dan protagonis. Unsur-unsur dongeng dan cerpen yang berikutnya adalah latar. Nah, latar ini adalah tempat terjadinya peristiwa. Latar dalam sebuah cerita dapat dibedakan menjadi tiga anak-anak. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat ini contohnya seperti di hutan, di gunung, di sekolah, di pasar, di rumah sakit. Latar tempat terjadinya peristiwa ya. Latar tempat. Kemudian latar waktu. Nah, contohnya kapan cerita itu terjadi? Misalnya pada zaman dahulu, atau kapan cerita tersebut terjadi pada pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, kemarin minggu, kemarin. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah latar suasana. Contohnya menyenangkan, mencekam, menakutkan, seperti itu. Jadi suasana yang digambarkan dalam cerita itu seperti apa? Misalnya
cerpen tentang terjadinya gunung meletus. Nah, otomatis suasana yang digambarkan dalam cerpen itu otomatis dia akan menggambarkan suasana yang mencekam, yang mengerikan, yang menakutkan. Berbeda dengan cerpen misalnya anak-anak menjadi juara kelas, maka cerpennya itu akan menceritakan suasana yang menyenangkan. Unsur dongeng dan cerpen yang berikutnya adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan cerita yang disampaikan oleh penulis berupa nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikianlah tadi rangkuman tentang materi AKM Literasi Membaca yang bagian cerpen. Sekarang kita membahas tentang contoh soal dan cara mengerjakannya ya. Baik anak-anak, link untuk latihan soal AKM cerpen ini bisa anak-anak klik di kolom deskripsi ya. Nah, kita isi dulu seperti biasa untuk mengetahui isi soalnya. Isi nama lengkapnya, kemudian nomor absen dan asal sekolah. Nah, setelah ini silahkan klik next atau berikutnya. Nah, di sini kita akan berjumpa dengan teks yang pertama. Teks yang pertama ini judulnya adalah Lupa. Nah, kita baca bersama-sama cerpennya ini. Nah, cerpen, cerita pendek. Jadi ceritanya dibawakan pendek ya. Hai, namaku Riana. Setiap hari aku selalu dibawakan ibu bekal kue-kue basah kesukaanku. Ibu menempatkannya di dalam kotak kue. Pada hari itu, saat istirahat, aku tidak mendapatkan kotak kue itu di dalam tasku. Aku bilang kepada Bu Guru kalau kotak kueku hilang. Bu Guru dan semua temanku ikut mencari-carinya, tetapi tidak ada yang menemukannya. Sesampainya di rumah, aku menceritakan hal itu kepada ibu. Ibu tertawa. Ibu mengatakan kalau memang hari ini tidak membelikanku kue, tidak membekaliku kue. Ibu sedang sakit, jadi ibu tidak bisa menyiapkannya. Pada pagi harinya, sebelum berangkat ke sekolah, ibu telah berpesan kepadaku. Ternyata aku lupa pesan ibu. Maaf ya Bu Guru, maaf ya teman-teman, aku telah merepotkan. Aku lupa. Nah, sekarang pilihlah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan cerita berjudul Lupa. Yang pertama, nah kalau kotak seperti ini berarti jawabannya satu atau lebih dari satu anak-anak? Iya, lebih dari satu ya. Riana adalah anak seorang petani. Apakah tadi diceritakan bahwa Riana adalah seorang anak petani? Tidak ya, berarti tidak usah di checklist. Yang kedua, Riana selalu dibawakan bekal kue basah oleh ibunya. Betul ya? Ya, kita centang. Yang ketiga, Riana selalu membawakan kue basah untuk gurunya. Tidak ya, justru kebalikannya, Riana ini selalu dibawakan kue basah oleh ibunya, tapi tidak untuk gurunya. Yang keempat, Riana lupa membawa kotak bekalnya ke sekolah. Betul ya? Ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Riana mengetahui bahwa kotak kuenya tidak ada di dalam tas pada saat kapan? Pagi hari, istirahat, makan siang, atau belajar di kelas. Kapan? Nah, ini ya. Saat istirahat, aku tidak mendapatkan kue itu di tasku. Berarti jawabannya adalah ketika istirahat. Baik anak-anak, kita ke soal teks yang kedua. Judulnya adalah Permennya Lupa Dimakan. Ada dua orang anak laki-laki. Ia namanya Bob dan Bip. Mereka melewati kebun permen lollipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapak yang beraspal. Di jalan itulah Bob dan Bip berjalan bersama.
Uniknya, di kanan kiri jalan lembah itu terdapat banyak permen lollipop yang beraneka warna dan rasa. Bob sangat kegirangan. Dia mengumpulkan permen-permen itu. Dia mengumpulkan permen-permen yang sepertinya tidak pernah habis. Tanpa terasa, Bob sudah sampai di ujung. Nah, sampai di ujung jalan lembah permen lollipop. Di ujung jalan itu, Bob bertemu seorang lelaki dan lelaki itu bertanya, "Bagaimana perjalananmu di lembah lollipop? Apakah permennya lezat?" Bob terdiam mendengar pertanyaan lelaki itu. Ia merasa lelah dan kehilangan tenaga. Akan tetapi, ada satu hal yang membuatnya merasa terkejut dan ia pun menjawab pertanyaan lelaki itu. "Permennya lupa saya makan." Nah, ini teks yang bagian kedua. Tak lama kemudian, Bib sampai di ujung jalan lembah permen lollipop. Di ujung jalan, Bib bertemu dengan Bob. Menurut Bib, Bob berjalan cepat sekali. Padahal, dia ingin mengajak duduk dan makan permen bersama. Dia juga ingin menikmati pemandangan di lembah yang indah. Dalam perjalanannya, Bib menikmati berbagai hal. Salah satunya, dia menemani seorang kakak dan berbagi permen dengannya. Mendengar cerita Bib, Bob menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkan dari lembah permen. Ia terlalu sibuk mengumpulkan permen-permen itu sampai lupa menikmatinya. Perjalanan di lembah lollipop sudah berlalu dan Bob pun harus melanjutkan kembali perjalanannya. Sekarang kita ke pertanyaannya. Amanat yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut adalah amanat atau pesan ya. Ketika melakukan perjalanan hendaknya bersama-sama teman, bukan ya? Dalam kehidupan di dunia kita, dalam kehidupan di dunia kita harus menikmati keindahan sepuas-puasnya. Yang C, dalam kehidupan perlu mencari harta sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup selanjutnya. Yang D, kenikmatan sebuah kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa menikmati dengan berbagi dan berbahagia. Yang mana anak-anak? A, B, C, atau D? Ya, yang D ya. Yang berikutnya, kita menjodohkan apakah ini pernyataannya sesuai atau tidak sesuai. Bob dan Bib sedang berjalan-jalan di pantai. Benar atau salah? Salah ya. Yang betul adalah Bib dan Bob sedang berjalan-jalan di lembah lollipop. Bob sangat menikmati permen-permen di kebun lollipop. Ya, namanya mirip ya, kita lihat lagi. Yang menikmati, yang menikmati itu Bib. Yang tidak menikmati adalah Bob. Bob sangat menikmati permen-permen di kebun lollipop. Salah ya. Yang menikmati itu si Bib. Kalau si Bob jalannya terlalu cepat dan dia sibuk mengumpulkan. Bib sangat menikmati permen-permen lollipopnya. Ya, benar. Bob merasa cukup dengan memakan beberapa permen. Tidak ya. Tokoh Bib adalah anak yang tidak serakah. Nah, ini benar. Pernyataan yang benar berdasarkan teks bacaan tersebut adalah Bob dan Bib ke lembah permen dengan bersepeda. Jalan setapak dapat dilalui kendaraan bermotor. Bob dan Bib mengumpulkan permen yang ada di pinggir jalan kebun lollipop. Bib berjalan lebih cepat dari Bob. Nah, kalau yang A ini salah ya. Mereka ke lembah permen dengan berjalan kaki. Jalan setapaknya tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Nah, yang berjalan lebih cepat adalah Bob. Nah, ini yang betul yang C. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, silakan anak-anak kerjakan sendiri dengan cara mengeklik link yang ada di bawah kolom deskripsi ya, anak-anak. Baiklah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang materi cerpen. Silakan anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dikerjakan soalnya yang tadi ya, untuk menemukan apakah anak-anak sudah betul-betul paham atau belum. Silakan dikerjakan dan dilihat skornya. Semoga anak-anak mendapatkan nilai yang baik. Selamat belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.